I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and cut your hair, and from your lips she drew the hallelujahs. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun liturgi A dengan tema Allah memberi mana untuk mengenyangkan dan menjamin kehidupan umatnya. Tapi manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman Allah. Bagi umat yang baru, Kristus sendirilah menjadi roti yang hidup, roti yang turun dari surga, dan yang makan roti ini akan hidup selamanya. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kita sebagai umat beriman. Dalam rupa roti dan anggur, Tuhan Yesus hadir menjadi santapan jiwa kita semua. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Haryanto SCY, Kor dari Christostomus Choir, tata laksana dari lingkungan Santa Agnes. Marilah kita berdiri, kita persiapkan hati dengan penuh syukur agar perayaan Ekaristi semakin meneguhkan iman dan mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus.
Intensi misa pada pagi hari ini, yang pertama bersama keluarga donatur Daharan Pastoran dan juga seluruh permohonan yang diminta oleh keluarga, juga para pemerhati gereja kita ini. Semoga para donatur Daharan Pastoran serta para pemerhati gereja senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mendoakan arwah. Bersama istri dan keluarga mendoakan arwah Karolus Boromeus Sutrisno yang 26 hari lalu menghadap Tuhan. Bersama istri, anak, menantu, cucu, dan cicit mendoakan arwah Bapak Matius Alianto yang genap 100 hari menghadap Tuhan. Bersama anak, menantu, dan cucu mendoakan arwah Khairi Oni 3 tahun, Tresnawati Setiadi 9 tahun, Antonius 58 tahun, Andriana 57 tahun. Bersama dengan para suster komunitas, Rivotorto mendoakan arwah Suster Maria Bernarda yang 100 hari yang lalu menghadap Tuhan. Semoga saudari-saudara yang kita doakan dalam peran Ekaristi ini berbahagia dalam kehidupan abadi di surga dan kelak akan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, bersama dengan gereja semesta, hari ini liturgi hari Minggu kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir Yesus pernah bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Dan persis sejak saat itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Maka bila kita menyantap tubuhnya dan meminum darahnya dalam Ekaristi atau dalam komuni kudus, kita ikut serta di dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita juga bersama-sama menjadi satu tubuh. Seperti yang Tuhan Yesus doakan untuk kita, paroki kita, sin unum, semoga mereka bersatu. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita mengenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus mengorbankan hidupnya seutuhnya untuk kita. Maka mengawali Ekaristi ini, mari kita menundukkan hati kita, mohon ampun di hadapan Tuhan atas kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah bersatu hati dalam doa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah-buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan.
Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sion, pujilah penyelamat, sang pemimpin dan gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui puji yang kau lambungkan. Yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi,
dihidangkan. Hidangan di malam suci dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, Penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Lalu orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Apakah pernah ada yang bertanya kepada Anda secara pribadi, bagaimana orang tahu bahwa kamu mencintai pasanganmu, kamu mencintai anak-anakmu? Pernah bertanya seperti itu? Minimal sekarang dalam hati, bagaimana orang tahu bahwa kamu atau saya, katakanlah tanya dengan diri sendiri, bahwa saya mencintai anak-anak saya, mencintai pasangan saya, dan seterusnya. Tentu ini tidak membutuhkan jawaban verbal yang harus diproklamirkan kemana-mana. Dan persis pertanyaannya adalah seperti yang dilontarkan oleh seseorang kepada kita barangkali, bagaimana orang tahu bahwa kamu sungguh mencintai Ekaristi? Ini tidak butuh jawaban verbal juga. Saya pun kalau ditanya bagaimana orang tahu kalau Romo mencintai Ekaristi? Kan saya tidak mungkin menjawab, oh karena saya gini gitu, tidak. Saudari dan saudaraku, pertanyaan bagaimana orang tahu bahwa engkau sungguh mencintai Ekaristi, ini mengajak kita untuk merenungkan perayaan yang hari ini kita rayakan, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan tentang makna Ekaristi. Setidaknya saya menemukan 3 hal dari 3 bacaan itu. Yang pertama, kita melihat dari bacaan yang pertama, yaitu kitab Ulangan, bahwa Ekaristi adalah kenangan akan penyelenggaraan Allah, penyelenggaraan ilahi. Tadi dalam bacaan pertama, Musa mengajak bangsa Israel mengenangkan perjalanan mereka di padang gurun. Selama 40 tahun mereka mengalami lapar dan haus, berbagai kesulitan, tentu juga berbagai kebahagiaan di sana. Namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka di dalam situasi sulit mereka. Ia memberikan mereka mana sebagaimana yang diharapkan mereka, yaitu roti atau makanan dari surga. Melalui pengalaman itu Musa sebetulnya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hanya soal mana yang diterima, tetapi bahwa mereka atau bangsa Israel itu tidak bisa hanya hidup oleh roti, tetapi oleh pemeliharaan Allah. Bahwa segala sesuatu itu milik Allah, segala sesuatu bergantung dari Allah. Demikian pula ketika kita merayakan Ekaristi, kita tidak sekedar memenuhi kewajiban hari Minggu datang ke gereja merayakan Ekaristi, tidak. Tetapi datang sekaligus mengenangkan karya keselamatan Allah
dan juga bersyukur atas penyelenggaraan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Ekaristi mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia menyertai. Maka kita mengenangkan itu di dalam kurban Ekaristi. Lalu yang kedua, kita melihat dalam bacaan Injil. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi roti hidup tak lain adalah dirinya, tubuh dan darahnya itu. Dan inilah puncak iman kita. Mana di padang gurun itu hanya mempertahankan hidup jasmani yang sementara. Sedangkan Yesus yang adalah roti hidup itu memberikan kehidupan yang kekal. Allah tidak hanya berbicara kepada manusia akhirnya. Ia turun menjumpai sendiri manusia. Maka Ekaristi yang kita kenangkan ini adalah pengenangan akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ia datang menjadi manusia, wafat, disalib, lalu bangkit, dan kemudian tetap hadir di tengah kita di dalam Ekaristi. Karena itu ketika kita menerima komuni kudus, kita tidak menerima sekedar lambang hosti. Ada yang bertanya kepada saya, "Romo, kok hosti San Prades agak besar dikit ya? Jangan-jangan itu enggak asli itu." Asli, kita beli di keuskupan kok ya, agak besar. Alasannya adalah agar mudah mendistribusikan, itu enak sekali, hanya ketika dipegang tidak lengket, juga langsung bisa disantap dengan mudahnya. Ketika kita menerima kudus, menerima komuni kudus, kita tidak menerima sekedar lambang dari hosti kecil itu, melainkan Kristus sendiri yang dihadirkan. Dialah yang menguatkan ketika kita lemah, menghibur ketika kita berduka cita, dan mengampuni ketika kita bertobat, serta meneguhkan langkah hidup kita menuju kehidupan kekal yang dijanjikan itu. Maka Ekaristi itu menjadi sungguh-sungguh kebutuhan hidup kita. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan setiap hari, demikian pula jiwa kita membutuhkan Dia yang tak lain adalah Kristus Sang Roti Hidup. Itu yang kedua, Ekaristi menjadi santapan yang memberikan kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, Ekaristi mengubah kita menjadi saksi kasih Tuhan. Tadi dalam bacaan yang kedua, yang hanya 2 ayat itu, Paulus berkata, "Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh." Artinya apa? Ekaristi tak hanya mempersatukan kita dengan Kristus pada saat kita menyantap tubuh dan darah Tuhan itu, tidak. Tetapi kita juga dipersatukan satu dengan yang lainnya. Kemarin pada saat perayaan Pentakosta di Auditorium Kusuma Bangsa, Romo Wahyu menekankan, ada yang pernah merayakan Ekaristi di luar negeri atau di mana yang bahasanya tidak tahu? Ada. Di mana ada yang menyebutkan di sini, di situ. Tetapi mengapa orang bisa mengikuti Ekaristi walaupun bahasanya tidak tahu? Yang menyatukan apa? Ekaristinya. Pada saat imam dengan bahasa yang kita tidak tahu berdiri, mengajak berdoa Bapa kami, kita otomatis di dalam hati mendoakan Bapa kami dalam bahasa kita. Jadi bahasa yang menyatukan itu justru secara real tampak secara luar biasa dan mengagumkan di dalam Ekaristi itu sendiri. Sesudah kita menyambut Ekaristi, kita diutus untuk menjadi apa yang kita sambut. Apa artinya? Diutus menjadi apa yang kita sambut. Kita menyambut apa? Menyambut tubuh Kristus. Maka kita diutus menjadi tubuh Kristus atau pecahan itu sendiri. Kita mau berbagi, mau dipecah-pecah dan dibagi. Kristus menjadi roti yang dipecah-pecahkan demi kehidupan dunia. Maka kita pun dipanggil untuk menjadi roti yang sama bagi yang lainnya. Saudari dan saudaraku, dengan demikian hidup kita menjadi Ekaristi yang hidup. Hidup yang dipersembahkan bagi Allah, tetapi juga bagi sesama.
Ekaristi tidak hanya mengubah roti menjadi tubuh Tuhan, tetapi juga mengubah hati kita agar semakin menyerupai Kristus. Maka di kalimat terakhir ini tadi bukan hanya mengubah tubuh dan darah Tuhan, tetapi mengubah kita. Maka jawaban dari pertanyaan bagaimana orang tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai Ekaristi, jawabannya adalah bahwa aku sungguh-sungguh mencintai Ekaristi ketika hatiku diubah sehingga aku menjadi semakin mencintai sesamaku. Persis di sanalah saya mencintai Ekaristi. Tidak ada gunanya ketika saya mengatakan dalam hati dan dengan penuh iman, aku mencintai Yesus, aku mencintai Ekaristi, tetapi dengan orang lain aku membenci dan memusuhi. Maka ketika nanti kita menjawab amin pada saat imam atau prodiakon menunjukkan sakramen Ekaristi atau komuni kudus, tubuh Kristus, kita menjawab amin. Pada saat itu bukan sekedar jawaban di bibir saja, tetapi juga doa di dalam hati kita, dalam hatimu. Ya Tuhan, ubahlah aku agar hidupku semakin menyerupai hidupmu. Maka kalau hati kita tidak diubah oleh perilaku kita yang mengarah kepada perilaku Kristus sendiri, maka tubuh Tuhan yang kita sambut itu juga tidak berdaya apa-apa. Maka beberapa umat di paroki kita yang datang kepada saya lama meninggalkan gereja, entah karena lupa ke gereja atau karena perkawinan atau persoalan tertentu, datang kepada saya hanya ingin menerima komuni kudus. Biasanya saya katakan, ke gerejalah terlebih dahulu, ikuti perayaan demi perayaan, datanglah ke gereja mendengarkan sabda Allah. Soal menerima tubuh Tuhan atau komuni kudus nanti, saatnya kamu akan layak dan pantas menerimanya. Saudari dan saudaraku, semoga setiap Ekaristi yang kita rayakan, kita sambut, semakin mempersatukan kita dengan Kristus, tetapi juga menjadikan kita rela menjadi roti yang dibagi-bagi, yang dipecah-pecah bagi sesama. Dan kita menjadi pribadi yang hatinya diubah semakin mencintai siapapun. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, sebelum kita meneguhkan iman kepercayaan kita, hari ini kita bersukacita karena beberapa saudara dan saudari kita dengan sukarela memohon untuk diterima sebagai katekumen atau calon baptis dewasa, yaitu calon murid Kristus yang akan belajar iman Katolik. Maka mari kita sambut mereka dengan doa dan kasih persaudaraan kita. Berikut akan kami panggil para calon katekumen, diharapkan maju ke depan altar. Bapak Freddy, saya datang. Ibu Adelina Mimawati, saya hadir. Anang Bagus, Saya hadir. Florencia Angelita, Saya hadir. Monica Justisia, Saya hadir. Dwight Dragon Su, Saya hadir. Laurencia Lolin, Saya hadir. Romo, inilah para calon katekumen. Kami mohon dengan hormat
kesediaan Romo untuk melantik mereka menjadi katekumen Paroki Santo Franciscus de Sales tahun 2026. Saudari dan saudaraku, atas nama gereja di Paroki San Frades ini, saya menerima saudari-saudaraku dalam masa katekumenat, sehingga nanti rahmat Tuhan senantiasa mendampingi saudari dan saudaraku. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil saudari-saudara kami ini untuk mengenal Yesus Kristus. Bimbinglah mereka dengan terang Roh Kudus agar semakin teguh melangkah dalam jalan iman, hingga kelak dipersatukan sepenuhnya dalam sakramen-sakramen gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya akan mengenakan tanda salib di dahi Anda semua sebagai calon baptis atau sebagai katekumen. Dan saya akan memberikan minyak katekumen untuk menjalani masa katekumenat kalian semua. Silakan membuka tangan masing-masing. Saya akan mengoleskan di atas telapak tangan Anda semua. Tuhan berkatilah Alkitab ini, Sabda Allah ini, semoga sungguh-sungguh dapat digunakan untuk dibaca, untuk diresapi dan akhirnya dijalankan di dalam hidup harian bagi para katekumen kami ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Propesiat atas pengangkatan sebagai katekumen, semoga masa katekumenat yang sudah dimulai bisa dilanjutkan sampai dengan masa nanti penerimaan baptis. Sekali lagi propesiat, terima kasih. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan doa novena Hati Kudus Yesus. Bersama-sama, ya Yesus, Engkau bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bersama Maria, bundamu yang tersuci, aku datang kepadamu, dengarkanlah permohonanku. Ya Yesus, Engkau bersabda, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Dengan rendah hati dan penuh kepercayaan, aku memohon kepada Bapa Surgawi dalam namamu. Bersama Maria, bundamu yang tersuci, sudilah mengabulkan permohonanku menurut kehendak-Mu. Ya Yesus, Engkau bersabda, langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Karena itu bersama Maria, bundamu yang tersuci, aku percaya kepada janji-Mu. Yesusku Tuhan jiwaku, Engkau telah menjadikan hati kudus-Mu sumber kerahiman bagi semua yang berharap kepadamu. Kepada siapa lagi aku akan datang, kalau bukan kepada hati-Mu yang penuh kasih. Aku mempersembahkan seluruh permohonanku kepadamu. Pandanglah aku dan laksanakanlah apa yang berkenan kepada hati-Mu yang maha kudus. Ya Yesus, aku berharap dan percaya kepadamu. Kepadamu aku menyerahkan diriku, di dalam Engkau aku merasa aman. Hati kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Hati kudus Yesus, aku berharap kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan dan sepanjang segala abad. Amin. Dan kita teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, pandanglah umat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Engkau telah menyediakan rezeki bagi kami dan selalu menyapa serta memperhatikan kami. Maka perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa kami. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi,
tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, demikianlah doa syukur pujian permohonan kami panjatkan kepadamu. Sudilah Engkau mengabulkan dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Suci
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai, yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Dari sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan itu, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang hari ini kami doakan: Carolus Borromeus Sutrisno, Matius Alianto, Kaifri Oni, Tresnawati Setiadi, Antonius dan Andriana, serta Suster Maria Bernarda. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagia dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Engkau, tubuh dan darah Putra-Mu sungguh-sungguh merasuk di dalam hati kami, dalam hidup harian kami, dan akhirnya mendorong kami untuk memberikan kesaksian kepada dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani yang teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Kegiatan di paroki untuk minggu depan. Misa Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hari Jumat, tanggal 12 Juni pukul 18 di gereja. Sebelumnya akan didoakan doa Thesaurus. Kita sekalian diundang untuk mengikuti misa hari raya tersebut. Dari OMK San Frades, menyongsong penyelenggaraan Kapal Youth Day 2026 di bulan Juli, rekan-rekan OMK akan dibekali dengan katekese sesuai tema yang akan diangkat dalam pertemuan KYD. Untuk itu, diundang kehadiran semua rekan-rekan OMK San Frades dalam katekese KYD pada hari Minggu tanggal 14 Juni pukul 9.30 sampai 11.30 di ruang Angela Merici. Katekese akan diberikan oleh Bapak Ramel dengan tema Pastoral Migran, PIC Cika. Dari Ibu Paroki, para ibu di paroki diajak bergabung dalam pertemuan bulanan pada hari Minggu tanggal 14 Juni pukul 9.30 sampai 11.30 di Balai Paroki, PIC Tina. Dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Muli, minggu depan pada misa hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 Juni, di gereja kita akan kedatangan tamu dan kelompok kor dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Muli. Mereka hadir untuk kegiatan penggalangan dana pembangunan gereja stasi Santo Nikolaus, Dusun 2, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang. Gotong royong di pemakaman Gandus. Pengurus Dekanat Palembang mengundang umat sekalian, khususnya keluarga yang memiliki anggota keluarga yang dimakamkan di pemakaman Gandus, untuk melaksanakan gotong royong bersama pada hari Minggu, tanggal 14 Juni, pukul 7.30 sampai 11.
Mengingat cuaca panas yang bisa memulai gotong royong sebelum pukul 7.30 dipersilakan. Pengaturan transportasi, akomodasi, dan peralatan kerja dilakukan secara mandiri. PIC dari Paroki San Prades, Herianto, Isko Marno, Julianus, dan Surya Permata. Penerimaan dana minggu lalu. Misa Hari Raya Tritunggal kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Vicky Albertus Sinaga, putra dari Budiman Sinaga dan Suprihati, warga lingkungan Santo Franciscus Xaverius, dengan Pasca Kristina, putri dari Hamrin Barasa dan Asna Dermawati Huta Barat dari lingkungan Santo Paulus Karimun, Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Rencana perkawinan tanggal 20 Juni di Gereja Santo Franciscus de Sales. Pasangan Geraldus Aaron pribadi, putra dari Stefanus Haryanto pribadi, dan Agustina Susanto, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Bernadetta Febriana Wisnu Putri, putri dari almarhum Petrus Clever Agung Derajat Wisnu Groho, dan Roberta Martina Dwi Mardiana Safitri dari lingkungan Santa Maria diangkat ke surga, Paroki Santo Pius ke-10 Karanganyar. Rencana perkawinan tanggal 27 Juni di Gereja Santo Franciscus Xaverius, Kuta, Bali. Pasangan Marcelus Gervas Caka Aprinando, putra dari Hendra Tamsil dan Suryaningsi, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Prasela Yovita Ferdiani, putri dari Agustinus Sunardi dan Maria Sulasim, warga lingkungan Santo Yosef. Rencana perkawinan tanggal 5 Juli di Gereja Santo Franciscus de Sales. Akan menikah secara Katolik pasangan William Wijaya, putra dari Mukbong, dan Yeni dari Jalan Bambang Utoyo, Lorong Pusaka nomor 71 Palembang, dengan Maria Christabel Aurora Noya, putri dari Antonius Stefanus Noya dan Inge Ingrid Wilson, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 5 Juli di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, dan anak-anakku sekalian, terima kasih atas kebersamaan hari ini, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat, berkat partisipasi Anda semua, secara khusus para prodiakon, lektor, pemazmur, mestinar, juga tata laksana, serta kur yang menyemarakkan perayaan ini, juga tim multimedia, serta dekorasi yang juga ikut ambil bagian di dalamnya.
Sekali lagi propisiat untuk para calon baptis katekumen baru yang telah memulai dan akan melanjutkan pelajaran katekumen di paroki kita ini. Kita doakan, kita dukung agar mereka bersemangat untuk mengenal Kristus di dalam setiap perjumpaan, dalam pelajaran katekumen, juga dalam perjumpaan dengan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, untuk orang-orang yang kita cintai dan pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pranekarisi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.